البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, yang mana sekarang kita berada pada pembahasan yang akan masuki pembahasan yang baru, yaitu penjelasan terhadap surat An-Nasr, yang mana surat ini adalah surat yang sudah ma'rufah, tidak asing lagi di telinga kita semuanya, yaitu surat berkaitan tentang Fathu Makkah, yaitu dibukakannya Makkah sebagai kemenangan kaum muslimin yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Perhatikan baik-baik, Fathu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Kemudian surat ini An-Nasr ini juga yang diawali dengan idza jaa nasrullahi wal fath, ternyata juga surat yang mengandung unsur menyedihkan, yaitu berkaitan tentangnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenai ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan nanti akan kita baca saat itu segenap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bisa dikatakan para pembesarnya dan juga orang-orang tuanya, mereka sebagian mereka enggak paham atau memahami mengenai ayat ini dengan pemahaman yang lain. Akhirnya mendatangkan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Posisinya saat itu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau adalah sahabat yang masih muda, usianya masih muda, kurang lebihnya 15 tahun. Tapi karena beliau adalah orang yang memiliki ilmu dan juga keilmuannya masalah tafsir sangat kuat, di antaranya berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas dalam masalah ilmu agama dan ajarilah ilmu tafsir. Saat itu ketika segenap para sahabat berbincang-bincang mengenai surat An-Nasr ini, sebenarnya mengenai apa surat ini datang atau turun. Sebagian mereka yang mengatakan itu menunjukkan pertolongan dari Allah, kemudian juga Fathu Makkah. Sebagian mereka diam. Akhirnya dipanggillah Abdullah bin Abbas, dimasukkan ke dalam lingkupan atau ruangan mereka. Nah, akhirnya Abdullah bin Abbas mengatakan, la, bukan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ada yang lebih inti dari itu, yaitu apa? Ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, yaitu mengenai ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya segenap para sahabat pun terharu, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la a'lam minha illa ma taqul. Aku juga tidak mengetahui kecuali apa yang kau katakan. Bayangkan, Abdullah bin Abbas masih muda, usianya masih belia, kurang lebihnya 15 tahun, bayangkan, karena ilmunya dibutuhkan. Bayangkan, jadi ilmu itulah yang mengangkat derajatnya seseorang, barakallahu fikum, bukan karena umurnya, bukan karena usianya. Antum walaupun usianya muda, memiliki ilmu Al-Qur'an was sunnah, kemudian juga diterapkan, diamalkan, orang akan butuh. Orang akan butuh, barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya salah seorang di antara kalian berilmu dan orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwasannya ilmu itu tidak diukur dengan usia, barakallahu fikum. Jadi kalau misalkan antum jumpai usia lebih muda kok berilmu, jangan merasa iri.
Jangan merasa dengki, jangan merasa hasad. Wah, ana sudah tua tapi enggak bisa apa-apa, ini si fulan masih muda, Masya Allah, hafalnya banyak ya. Kalau ghibthah enggak masalah, ghibthah. Ghibthah itu keinginan baik, ingin menjadi si fulan yang baik tadi, tapi tidak ada keinginan untuk menjatuhkan agar si fulan itu hilang ilmunya. Paham maksudnya? Kalau ghibthah enggak masalah. Nah, tapi kalau iri hasad jangan. Nah, barakallahu fikum, karena apa? Berbahaya. Jadi ingat-ingat ya, al-alimu alimun wa in kana min sigharis sin, wal jahilu jahilun wa in kana min kibaris sin. Itu kaidahnya. Orang yang berilmu tetap dikatakan berilmu walaupun usianya muda. Dan orang yang bodoh tetap dikatakan bodoh walaupun usianya tua. Jadi perlu kita perhatikan baik-baik. Kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan juga diberikan kemenangan. Fath di sini maksudnya adalah Fathu Makkah. Nah, karena semula dulu Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga Rasulullah hijrah ke mana? Hijrah ke Madinah. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Nah, sehingga Rasulullah SAW apa? Hijrah ke Madinah. Namun enggak lama kemudian ketika datang tahun 8 Hijriah, nah barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan yang sangat luar biasa, yaitu Fathu Makkah. Tahun berapa tadi? 8 Hijriah. Kaum muslimin berbondong-bondong, manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Nah, kita lihat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia mereka masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Berbondong-bondong menunjukkan banyak orangnya gitu ya. Jamaah-jamaah berbondong-bondong. Nah, barakallahu fikum. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbik, dengan memuji Rabbmu, wastaghfir, dan mintalah ampunan kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah taala zat yang senantiasa menerima taubat. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita lihat qala asy-syarihu asbahullah, kita lihat penjelasannya. Maudhu' hadis surah, kandungan yang terkandung dalam surat ini, tatahaddatsu hadis suratu an fath Makkah. Surat ini berbicara tentang kisah Fathu Makkah yang terjadi pada tahun berapa? 8 Hijriah. Alladzi a'azzallahu bihil muslimin. Yang saat itu tahun 8 Hijriah Fathu Makkah, Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Berikan kemuliaan kepada kaum muslimin, kemenangan. Orang-orang kafir Quraisy lari tunggang langgang. Ada yang mereka lari kemudian ada juga tertangkap, dibunuh, ada juga yang intinya mereka karena ketakutan kemudian minta perlindungan, ada juga secara langsung mereka langsung sadar akhirnya masuk Islam, banyak macam-macam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Fathu Makkah tersebut. Kemudian ketika terjadi Fathu Makkah, tentunya apa? Makkah sudah menjadi negeri kaum muslimin, enggak ada hijrah lagi. La hijrata ba'dal fathi. Enggak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Maksudnya bagaimana? Tidak ada hijrah dari Makkah ke Madinah. Kenapa kok enggak ada hijrah lagi? Karena dulu kenapa dinamakan hijrah? Karena Mekah dulu masih berada di bawah kekuasaan orang-orang kafir Quraisy. Sehingga ketika Mekah sudah menjadi kekuasaan kaum muslimin, akhirnya apa? Enggak ada lagi hijrah dari negeri muslim ke negeri muslimin yang lainnya. Maksudnya ya? Nah, ucapan la hijrata ba'dal fathi, pahami baik-baik. Makna pertama, la hijrata ba'dal fathi, maksudnya tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Dari mana? Makkah ke Madinah enggak ada hijrah lagi. Kenapa? Karena Makkah sudah menjadi darul muslimin, menjadi negerinya kaum muslimin. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, tidak ada hijrah yang lebih afdal melainkan hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Adapun hijrah yang mananya umum, sampai kapan? Sampai datang hari kiamat. Yang Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, wala tanqati'ut taubah hatta la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah, wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'asy syams min maghribiha. Hijrah itu enggak terputus, terus ada hijrah itu sampai terputusnya taubat, dan tidaklah terputus pintu taubat sampai apa? Matahari terbit dari arah
Timur, barat. Nah, barakallahu fikum, sampai matahari terbit dari arah barat. Setelah itu lagi enggak ada hijrah lagi, enggak ada taubat lagi. Paham maksudnya ya? Nah, jadi ada memiliki berapa makna tadi? Dua makna, ingat-ingat. Ini penting sekali karena sering muncul. Jadi dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah. Itu maksudnya apa? Makna pertama apa, Fadli? Apa? Naam, tidak ada hijrah lebih afdal daripada hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua apa, Hasan? Makna yang kedua apa, Abdurrahman? Tidak ada hijrah dari Makkah ke Madinah lagi. Kenapa kok enggak ada hijrah? Karena Makkah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Paham maksudnya ya? Itu. Jadi jangan lupa dua makna ini. Ucapan la hijrata ba'dal fathi itu maksudnya apa? Maksudnya tidak ada hijrah yang lebih afdal daripada hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Nah, makna yang kedua, tidak ada hijrah lagi dari Makkah ke Madinah karena Makkah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Ada juga yang mereka menggunakan hadis ini untuk memuji Fathul Bari. Fathul Bari karya siapa? Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, karena bagusnya syarah Sahih Bukhari tersebut sampai-sampai para ulama mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Enggak ada hijrah lagi setelah Fathul Bari. Paham ya? Karena bagus sekali kitabnya Fathul Bari. Cuman di sana sebenarnya ada lebih bagus lagi, cuman belum sempurna, yaitu Fathul Bari karyanya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahmatullah alaih. Cuman belum sempurna. Belum sempurna ya, akhirnya disempurnakan oleh orang-orang yang setelahnya. Menunjukkan bahwasanya apa, barakallahu fikum. Naam, syahidnya di sini ayat yang mulia ini, surat An-Nasr ini menjelaskan tentang apa? Fathu Makkah. Adapun surat Al-Fath, ya kan? Inna fatahna laka fatham mubina ila akhir surah. Surat Al-Fath itu juga menyebutkan tentang apa? Kemenangan, fath, tapi bukan Fathu Makkah, tapi fathu apa? Abdullah? Fathu Hudaybiyah. Fathu Al-Hudaybiyah, karena mereka waktu itu melarang Rasulullah mau umrah, dilarang, dihalang-halangi. Kalau mau umrah tahun depan katanya. Paham ya? Kalau mau umrah tahun depan, kalau orang-orang yang dari kita masuk ke kalian, balikkan lagi. Tapi kalau orang-orang yang dari kalian masuk ke kita, enggak kita balikkan. Bayangkan, litiknya bukan main itu. Allahul musta'an. Jadi mereka memang seperti itu keadaannya saat itu. Nah, ini Fathu Makkah ternyata apa? Kemenangan yang sangat luar biasa. Wa intashara Islamu fil jaziratil Arabiyyah, dan menyebarnya agama Islam. Menyebarlah agama Islam di negara Arab. Nah, barakallahu fikum. Wa taqallamat adhafirus syirki wad dhalal, dan apa? Terputuslah, terpotonglah kuku-kuku kesyirikan dan kesesatan. Terpotong kuku-kuku kesyirikan dan kuku-kuku kesesatan terpotong. Wa bihadzal fathi al-mubin dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja. Dan dengan kemenangan yang nyata dan besar ini, tahun berapa tadi? 8 Hijriah, manusia masuk ke dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Wartafa'at rayatul Islam, dan meninggilah bendera Islam. Wat mahallat milatul asnam, dan hancurlah, hanyutlah yang namanya apa? Agama berhala. Paham ya? Hilang, hanyut, terbang. Nah, wa kana al-ikhbaru bi fathi Makkah qabla wuqu'ihi min azhar dalail ala sidqi nubuwati sallallahu alaihi wasallam. Dan pengkabaran tentang Fathu Makkah sebelum terjadinya ini merupakan apa? Merupakan dalil atau tanda yang paling besar tentang jujurnya atau kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perlu diperhatikan kisah yang mengharukan juga, yaitu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia saat itu, sempat dari salah satu sahabat yang tidak percaya. Tidak percayanya bukan karena enggak meyakini adanya kematian, kaget. Saking kagetnya itu merasa, masa sih Rasulullah meninggal itu ya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya siapa yang menenangkan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sempat marah saat itu ketika mendengar Rasulullah SAW meninggal dunia saat itu. Kemudian akhirnya apa? Ditenangkan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampai-sampai Abu Bakar khutbah.
memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana khutbah-khutbah yang ada. Setelah itu menyebutkan man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Atau dibalik ya, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sungguh dia telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sungguh dia adalah zat yang senantiasa hidup, tidak pernah mati. Akhirnya apa? Langsung luluh hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan menerima nasihat yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Naam. Kita lihat barakallahu fikum tasmiyatuha, penamaan surat ini An-Nasr kenapa? Sumiyat Suratul Nasr liftitahiha biqaulihi subhanahu idza jaa nasrullahi wal fath, ay fath Makkah. Dinamakan surat ini dengan surat An-Nasr, perhatikan baik-baik An-Nasr ini karena dibukanya firman Allah Subhanahu wa taala diawali dengan ucapannya idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan juga kemenangan, itu Fathu Makkah. Terjadi pada tahun berapa? Hijr 8 Hijriah ditulis. Fathu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Naam. Kita lihat, ayat Fathu Makkah, maksudnya adalah Fathu Makkah. Wa tusamma surat at-tawdi'. Ini perhatikan ini. Dinamakan juga apa? Surat perpisahan. Kenapa surat perpisahan? Karena enggak lama kemudian Rasulullah meninggal dunia. Apa maksudnya? Tawdi' seakan-akan apa? Berpisah. Seakan-akan ada perpisahan di situ. Tentunya sedih. Munasabatuha lima qablaha, kecocokan, kesesuaian surat An-Nasr ini dengan surat sebelumnya. Surat sebelumnya kemarin surat apa? Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Dari sisi mana kecocokannya kita lihat? Lamma dzakara subhanahu fi suratis sabiqah ikhtilafa dinir rasul alladhi yad'u ilayhi wa dinil kuffar alladhi ya'tufuna alayhi. Asyara fi hadhihi surah ila anna dinahum sayadmahil wa yazul. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat yang telah kita lewati, surat Al-Kafirun, mengenai perbedaan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang Rasulullah seru, dan perbedaan orang-orang kufar, agama orang kufar yang mereka senantiasa mengelilinginya dan juga senantiasa mengagungkannya. Asyara fi hadis surah, Allah taala mengisyaratkan dalam surat ini, surat apa tadi? An-Nasr. Mengisyaratkan bahwasanya agama mereka, yaitu agama orang kufar, sayadmahil wa yazul, akan terbang dan hilang. Paham ya? Akan terbang dan hilang. Nah, maksudnya apa? Enggak akan muncul lagi. Wa anna ad-dinal ladzi yad'u ilaihi sayughlab alaihi. Dan sesungguhnya agama atau sayaghlibu alaihi, dan sesungguhnya agama Rasulullah yang Rasulullah seru kepadanya, agama apa berarti? Agama Islam sungguh akan mengalahkannya. Wa yakunu huwa dinus sawadil a'dham, yang mana agama Islam tersebut akan menjadi agama yang apa? Yang sawadul a'dham, itu kumpulan manusia yang sangat banyak dan besar. Karena yang namanya kumpulan manusia kalau kelihatan dari jauh itu kelihatan hitam, banyak itu segerombolan. Nah, min sukanil ma'murah, dari penduduk-penduduk yang dimakmurkan itu Makkah. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, dan tentunya Makkah dan Madinah juga, karena nah barakallahu fikum hafizakumullah, semuanya itu adalah apa? Nah, kota-kota yang Allah taala makmurkan. Fadluha, keutamaannya, perhatikan baik-baik. Akhraj at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fiha. Telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadisnya hasan, dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda mengenai surat An-Nasr, annaha ta'dilu rub'al Qur'an. Masyaallah. Surat An-Nasr, surat idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir itu, na barakallahu fikum, sebanding dengan seperempat Al-Qur'an. Kalau Al-Ikhlas sebanding dengan berapa? Sulusul Qur'an. Tapi kalau ini rubu'ul Qur'an. Paham ya? Seperempat Al-Qur'an. Naam. Mohon insyaallah ya. Sababun nuzuliha, sebab turunnya 6 surat An-Nasr ini. Mahum salah Fajri? Mahum? Sebanding dengan berapa tadi? Surat An-Nasr ini? Berapa? Seperempat Al-Qur'an. Kalau surat Al-Ikhlas sebanding dengan berapa?
Antum sepertiga Al-Qur'an ini ya. Kita lihat sababun nuzulnya, sebab turunnya surat An-Nasr ini. Akhrajal Bukhari wa ghairuhu 'an Ibnu Abbas, ini yang kisah yang kita sebutkan tadi. Sungguh telah dikeluarkan kisahnya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga yang lainnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ingat-ingat Abdullah bin Abbas turjumanul Quran, mufassirus sahabah, sahabiyul jalil, Abul Abbas Abdullah ibnu Abbas. Ingat-ingat doanya Rasulullah yang Rasulullah doakan untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu dihafal. Apa doanya tadi? Naam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas dalam masalah ilmu agama dan ajarilah ilmu ta'wil. Ta'wil di sini maksudnya apa? Tafsir. Karena ta'wil maknanya macam-macam. Oleh karena itu terkadang Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau menyebutkan dalam tafsirnya wa ta'wilu qoulihi ta'ala, maksudnya wa tafsir. Apa maksudnya? Jadi terkadang ta'wil maknanya tafsir. Jangan sampai gagal faham. Na'am barakallahu fikum. Abdullah bin Abbas, ingat-ingat ya, usianya masih muda tapi sudah menjadi imam. Menjadi apa? Ulama, menjadi seorang alim min ulama'is sahabah. Karena apa? Ilmunya barakallahu fikum. Ingat-ingat, ilmu itulah yang akan mengangkat derajatnya seseorang. Ikhwani fi din, azza wa jalla, kita lihat berikutnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a syiyakh Badrin. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika memasukkan aku bersama para masyayikh Badr. Berarti orang-orang tua, enggak sembarangan. Beliau usianya muda, diajak masuk di kerumunan para masyayikh, kerumunan para orang-orang tua yang pernah ikut perang Badr. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi, seakan-akan sebagian mereka, nah barakallahu fikum, menjumpai sesuatu pada dirinya. Nah barakallahu fikum, karena mengenai surat ini bagaimana gitu ya. Fada'ahum dzata yaumin wa adkhalahu ma'ahum. Maka akhirnya apa barakallahu fikum, Umar Khattab radhiyallahu anhu suatu hari, nah barakallahu fikum, atau nah barakallahu fikum, manggilnya dan juga masukkan bersama mereka. Masukkan siapa? Abdullah bin Abbas. Qala Ibnu Abbas, kemudian berkata Ibnu Abbas, fama ra'aitu ghaira annahu da'ani fihim yauma idzin liyuriyahum. Maka aku pun tidak mengetahui, nah barakallahu fikum, selain hari tersebut mereka memasukkan aku, memanggilku untuk apa? Nah barakallahu fikum, untuk diperlihatkan di hadapan mereka. Maksudnya diperlihatkan ilmunya gitu ya. Karena mereka menganggap ilmu Abdullah bin Abbas ini ilmunya sangat kuat masalah tafsir. Oleh karena itu dipanggil, dimasukkan di tengah-tengah para masyayikh ahli Badr tadi itu. Nah, kita lihat di sini. Kemudian faqala ma taqulun fi qaulillahi azza wa jalla idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian berkatalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa yang kalian katakan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala idza jaa nasrullahi wal fath? Faqala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan amarana an nahmadallah wa nastaghfirahu idza nasarana wa fataha alaina. Ini sebagian mereka mengatakan di dalam surat tersebut Allah Taala merintahkan kita untuk memuji Allah dan minta istighfar kepadanya apabila Allah Taala telah menolong kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Secara zahirnya gitu kan? Ya wa na'am. Kita lihat, wasaqata ba'duhum, sebagian mereka diam, falam yakul syai'an, enggak ada seorang pun yang mengatakan sesuatu. Faqala li, kemudian Umar Khattab berkata kepadaku, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas. Bayangkan, Umar Khattab lebih tua usianya, tapi karena melihat Abdullah bin Abbas itu ilmunya kuat masalah tafsir, diserahkan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm apabila kalian tidak mengetahui. Bayangkan para sahabat, enggak ada yang sombong mereka. Umar Khattab kalau dilihat dari usianya lebih tua, ilmunya pun juga bisa dikatakan banyak, tapi masalah tafsir karena ahlinya adalah Abdullah bin Abbas, tanyakan kepada ahlinya. Bayangkan. Mengatakan apa? Akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas. Bukankah seperti itu yang kau ungkapkan wahai Ibnu Abbas? Qultu la, kata Ibnu Abbas. Bukan. Ibnu Abbas tahu persis mengenai ayat tersebut dan juga surat tersebut. Ibnu Abbas mengatakan la, bukan.
Faqala, akhirnya Umar Khattab mengatakan, "Ma taqul?" Apa yang kamu katakan mengenai surat ini? Faqultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. A'lamahu Allahu lahu. Qala, "Idza jaa nasrullahi wal fath, fadzalika alamatu ajalik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba." Perhatikan baik-baik. Akhirnya Abdullah Abbas ditanya oleh Umar Khattab, "Apa yang kamu katakan?" Aku pun menjawab, itu adalah ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah taala beritahukan kepada Rasulullah seraya apa Allah taala mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath, fadzalika alamatu ajalik." Itu adalah tanda ajalmu ya Muhammad. Apa maksudnya? Nah, berarti Abdullah Abbas benar-benar tahu ya, karena memang doanya dikabulkan oleh Allah taala. Wa 'allimhu at-ta'wil. Dan ajarilah Ibnu Abbas dalam ilmu ta'wil. Ilmu apa ta'wil itu? Tafsir. Na'am barakallahu fikum. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Faqala Umar, ini perhatikan ini. Faqala Umar, akhirnya Umar mendengar jawaban Abdullah bin Abbas, la a'lamu minha illa ma taqul. Aku tidaklah tahu mengenai surat tersebut kecuali apa yang kau ungkapkan. Berarti membenarkan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, menunjukkan bahasanya apa? Ilmunya diakui, bayangkan. Usianya muda. Jadi antum enggak perlu minder misalkan ngajar di hadapan orang-orang tua misalkan. Paham ya? Intinya ilmu yang dimiliki itu ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, mengharapkan wajah Allah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, diucapkan, diamalkan, diyakini, insyaallah باذنillah itulah yang akan mengangkat derajatnya. Bukan titel atau gelar. Antum enggak punya gelar, enggak punya titel enggak masalah. Paham ya? Bertahun-tahun di ma'had, di pondok pesantren Ahlus Sunnah itu enggak akan dapatkan gelar sama sekali. Paham ya? La LC wala MSc wala MSG. Paham ya? La DKK wala DLL. Paham ya? Yang jelas gelarnya insyaallah باذنillah azza wajal Allah taala yang akan memberikan gelar di akhirat kelak. Paham ya? Diangkat derajatnya. Derajatnya berlipat-lipat. Antum kalau kuliah, sekolahan S1, S2, S3, paham ya? Itu enggak ada nilainya. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nilai yang paling tinggi adalah al-iman wal ilm. Al-iman wal ilm. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jangan minder. Wah, kalian enggak punya gelar, enggak punya titel, nanti bagaimana enggak bisa dakwah di masyarakat katanya. Dakwah di masyarakat itu enggak perlu gelar atau titel. Antum bisa nyampaikan qala Allah qala Rasul, jelaskan kepada mereka dengan adab dan sopan santun, insyaallah باذنillah jalan dakwah. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Karena kenapa? Karena kalau berdakwah atau mencari ilmu hanya ingin mencari gelar, di balik gelar tersebut fulus. Paham ya? Kalau enggak percaya, enggak usah buktikan. Di balik gelar tersebut fulus. Paham ya? Coba antum saksikan, mana ada mereka yang gelarnya LC, MSc, kemudian apa? Yang macam-macam itu mau ngajar seperti ini. Yang apa non formal mana ada, coba bayangkan. Adanya SDIT, TKIT, yang pakai TT itu semuanya ngajar situ karena ada fulus. Paham ya? Kalau kita walhamdulillah biidznillah Ahlus Sunnah enggak ngejar itu. Paham ya? Dapat gelar apakah tidak itu bukan tujuan kita yang utama. Tujuan kita yang utama adalah mengenal, mengetahui ilmu Al-Qur'an Sunnah, kemudian diyakini dan diamalkan. Enggak perlu khawatir. Paham dia? Nah, antum enggak punya gelar, enggak punya titel, enggak punya ijazah pun, insyaallah biidznillah suatu ketika rezeki lancar, kerjaan mudah, yang penting mau gerak untuk bekerja. Ingat-ingat ya, apa kaidahnya? Bukan nanya punya kerjaan enggak dia, mau bekerja atau tidak. Paham maksudnya? Nah, kalau mau bekerja insyaallah dapat. Tapi kalau cuma nanya pekerjaan ada enggak? Pekerjaan banyak, tapi kalau enggak mau bekerja enggak dapat. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum, enggak perlu takut, enggak perlu khawatir. Ini sekedar apa? 6 tambahan mengenai bahwasannya surat yang mulia ini ternyata surat yang sangat agung, menjelaskan tentang apa tadi? Fathu Makkah dan juga ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga menjelaskan tentang keutamaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana beliau sahabiyul jalil, sahabat yang mulia, di usianya yang masih muda belia, ternyata beliau menjadi seorang alim, ulama. Nah, barakallahu fikum, di tengah-tengah para sahabat. Oleh karena itu orang alim yang hakiki adalah orang yang mau mengamalkan apa? Ilmunya. Tapi sebanyak apapun ilmu yang dia miliki, kalau dia enggak mengamalkan itu dikatakan apa? Bodoh. Hati-hati. Ingat-ingat ya. Berkata Al-Imam Fudail bin Iyad
rahimahullah, beliau mengatakan apa? La yazalul 'alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi fa idza 'amila bihi shara 'aliman. Senantiasa orang yang berilmu itu dikatakan bodoh sampai dia mau beramal dengan ilmunya. Apabila dia mengamalkan ilmunya, maka barulah dia dikatakan orang yang berilmu atau dikatakan alim. Intinya mengamalkan ilmu tadi. Ingat-ingat ya. Jauhi, hindari para dai apa tadi malam? Blok. Kon itu artinya terkenal, blok itu artinya bodoh. Paham ya? Kalau terjemahan bahasa Jawanya kondang tapi goblok, itu banyak sekali. Ilmunya banyak tapi enggak dimanfaatkan, enggak diamalkan. Terkenal tapi bodoh. Ilmunya mana selama ini yang mereka pelajari? Ya Allah musta'an, sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah berusaha untuk senantiasa di atas kebenaran al-haq dan tidak merasa benar terus. Dalam artian apa? Tidak merasa maksum dari kesalahan. Taruhlah terjatuh dalam kesalahan itu perkara yang wajar karena manusia tidak maksum dari kesalahan, tapi bukan menyengaja untuk jatuh dalam kesalahan. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.